menghimbau kepada rekan-rekan advokat, para praktisi hukum, supaya kita semua bersatu memberikan dukungan kepada Mas Roy Suryo dan kawan-kawan yang saat ini menghadapi proses yang secara nyata menurut pandangan kita ini bagian dari kriminalisasi. Pihak Polri tidak boleh berpihak karena dalam kaitan dengan respons terhadap laporan Jokowi dalam perkara dugaan pencemaran nama baik, nampak sekali polisi sudah melangkai hal-hal penting yang harusnya didahulukan. Ini menunjukkan bahwa sinyal kriminalisasi itu mulai terjadi, ya. Panggilan gitu caranya dengan agenda bentar. Oke, selamat datang di channel Deddy Dimonti, guys. Jadi seperti yang kita lihat bersama ya, ini mereka mulai melakukan segala hal, segala cara untuk menyelamatkan diri mereka masing-masing, guys ya, untuk melakukan pembelaan diri. Ya ini sebuah pembenaran dari mereka, guys ya. Mereka mulai menyalahkan polisi, menyudutkan polisi, dan seakan-akan membawa narasi bahwa ya polisi bekerjasama dengan Pak Jokowi. Dan ya hasil penyelidikan uji forensik yang sudah dilakukan oleh polisi yang sudah mencapai 90%, mereka menolaknya, guys ya, karena ya hasilnya menunjukkan bahwa ijazah Pak Jokowi asli. Jadi ya ini memang strategi mereka untuk mengalihkan, untuk mencoba memberikan narasi-narasi yang membuat masyarakat menjadi menyudutkan polisi dan seakan-akan tidak percaya dengan kinerja kepolisian. Ya di sini kalian bisa dilihat sendiri, silahkan berkomentar. Lanjut dulu, guys. klarifikasi itu sebetulnya langkah yang menurut kita keliru besar, karena yang harus diklarifikasi adalah pihak pelapor. Begitu klien kami, Dr. Roy Suryo, Dr. Rismon Hasiolan Sianipar, Rizal Fadila Esa, Dr. Tifawuzia Tiasuma, Kurnia Tri Royani, dan Profesor Egy Sujana Esa MSI dilaporkan oleh Saudara Joko Widodo ke Polda Metro Jaya tanggal 30 April 2025. Barreskrim tiba-tiba bergerak cepat memproses aduan masyarakat tentang ijazah palsu Jokowi dan menyebut sudah 90% melakukan penyelidikan hingga akan dituntaskan melalui tes laboratorium forensik terhadap ijazah Jokowi. Berkenaan dengan hal itu, tim advokasi anti kriminalisasi akademisi dan aktivis menyatakan sikap. Pertama, kami menolak hasil tes laboratorium forensik secara sepihak. Ya ini, guys ya, ini mereka tuh tidak butuh kebenaran, mereka tidak mencari kebenaran, mereka akan ya menyalahkan polisi dan tidak mempercayai uji forensik dari kepolisian. Mereka tidak peduli dengan kebenaran walaupun sudah ada di depan matanya. Kacau. Proses yang ujungnya patut diduga ijazah Jokowi akan dinyatakan asli. Memang asli. Nggak mungkin ada orang yang tiba-tiba Rocky Gerung perlihatkan ini bosnya, saya nggak mau kasih. Emang lu siapa? Tapi ini kepala negara diminta oleh warga negara. Ya, mana Rocky Gerung lu aja lah, Bang. ijazah? Kenapa? Karena ijazah tanda orang pernah sekolah, bukan tanda pernah berpikir. Prabowo itu adalah musuh reformasi. Inilah membuat kita marah besar sama Jokowi. Musuh reformasi gimana? Nah, waktu itu kita dorong jadi presiden karena melawan Prabowo. Prabowo itu adalah musuh reformasi. Itu harus ingat. Jadi dengan hadirnya Jokowi, ketika majunya Prabowo ini, dialah kita dukung, kita dorong untuk melawan Prabowo. Tetapi 2019 malah dia merangkul Prabowo. Ini sangat menyakitkan. Inilah membuat Bentar. Jadi ya kalian pun bisa menyaksikan sendiri ya cara-cara mereka untuk menjatuhkan Pak Jokowi dan Pak Prabowo, ya selalu memberikan kata-kata yang mengadu domba mereka, guys ya. Bahkan ya dengan menyerang Pak Jokowi, menyerang Gibran, mereka ini kayaknya emang tujuannya untuk mempreteli pemerintahan Pak Prabowo. Jadi cara-cara yang mereka lakukan ya dengan mengadu domba Pak Jokowi dengan Pak Prabowo, kemudian menindas Pak Jokowi, menyerang Pak Jokowi, dan selanjutnya mungkin juga akan menindas Gibran atau menyerang Gibran. Intinya orang-orang yang berada di sekitar Pak Prabowo mereka binasakan dulu gitu loh, guys, kata kasarnya. Kemudian setelah Pak Prabowo mungkin tidak mempunyai pendukung yang kuat, mereka selanjutnya akan melengsarkan Pak Prabowo, kira-kira seperti itu, guys ya. Ya tujuan mereka ini memang busuk banget, guys. Kalian bisa lihat sendiri lah ya. Lanjut dulu, guys. marah besar sama Jokowi. Gibran bisa apa dia? Otaknya aja skala sama bapaknya didengkul. Waduh. Sekolah SMA-nya nggak jelas. Jokowi sekolahnya apa nggak jelas. SMA-nya lulus nggak tahu saya. Dia lihai tapi tidak secara konsep nggak jelas, tapi lihai. Yang berhak mengatakan ijazah Jokowi asli atau palsu bukan orang jalanan. Ya. Yang berhak menentukan mengatakan bahwa Jokowi itu kuliah di UGM, tamat di UGM, dan ijazahnya UGM asli hanya perguruan tinggi itu sendiri, universitas. Ketika itu sudah memberikan jawaban, selesai. Apabila mengatakan ini tidak juga UGM, Anda sudah masuk tuduhan kedua, menfitnah. Pak Prabowo ini orang yang takut pada demonstrasi.
Dia memang takut pada kritik, makanya dia mencoba untuk mengatakan Pak Prabowo katanya takut pada kritik, guys. kritik disebut ini karena dia ingin meredam. Aduh, kenapa sih orang-orang ini kok selalu memberikan kata-kata yang menyudutkan Pak Prabowo gitu kuasa loh. besar yang 32 tahun berkuasa itu akhirnya bisa tumbang dengan demonstrasi mahasiswa. Ada orang habis masa jabatan, pada awalnya pingin 3 periode gitu, bila perlu mengganti konstitusi gitu kan, itu fakta yang udah milik publik kan. Kalau kita mau dekatin dari sisi politik saja itu, waduh luar biasa menariknya. Kita belum lagi kalau mau bicara soal bagaimana putusan MK 90, putusan yang gak cukup umur, bagaimana 9 tahun carut marutnya Republik saat saya keluar dari Gedung Merah Putih itu 40 indeks persepsi korupsi, setelah keluar kemudian anjlok menjadi 34 sampai hari ini. Kecuali kalau otak kita tumpul ya, pasti kita nggak menganggap teriakan-teriakan adil itu, ya itu biasa aja kali, dia bilang gitu. Publik percaya ya, penderitaan kita per hari ini akibat dari carut marut 10 tahun yang lalu itu, siapa yang harus bertanggung jawab, makanya dibilang harus diadili. Ini mau menegakkan hukum atau cuma mau ngancam-ngancam warga negara? Mau menegakkan hukum mau atau mau mempolitisasi, mengancam dengan sarana hukum? Seolah-olah ya dengan laporan kepada 4 ini, orang 4 ini bisa diam, bungkam, dan kemudian seluruh rakyat ikut diam dan bungkam. Mohon maaf saya tegaskan, Rizmon Hasyiho Lansianipar menegaskan dengan tegas, tidak takut penjara, bahkan kalaupun harus mati. Bentar guys ya. Jadi ya ini adalah sifat asli mereka guys ya. Mereka selalu berkuar-kuar, menghina, mencaci maki, menindas. Bahkan Pak Jokowi juga merasa direndahkan serendah-rendahnya. Tapi ketika Pak Jokowi melakukan perlawanan, memberikan laporan untuk ke-4 orang ini, mereka merasa dikriminalisasi, mereka merasa diancam, mereka merasa ditindas. Ini bukannya namanya playing victim gitu ya, orang yang menyerang tapi seakan-akan menjadi korban gitu loh. Jadi ya di sini kita paham ya apa tujuan mereka ya. Tujuan mereka itu bukan kebenaran, bukan keadilan, bukan mewakili rakyat. Dan tolong ya jangan sampai merasa mewakili rakyat karena tujuan mereka untuk kepentingan golongan mereka sendiri. Jadi ya sudahlah ya. Di sini kita bisa melihat sendiri siapa sih sebenarnya yang orang benar-benar berhati baik dan orang-orang yang pura-pura menjadi baik mewakili rakyat tapi sebenarnya dalam hatinya cuma isinya sakit hati, dendam, dan kebencian. Kalian bisa lihat sendiri, silahkan mau komentar. Lanjut guys. Karena membela kebenaran, membela ilmu. Dan mohon maaf saya kutip apa disampaikan oleh klien kami Pak Rizmon ya Hasyiho Lansianipar, saudara Jokowi bisa menipu pendukungnya tapi tidak bisa menipu teknologi. Karena itu kami mau nanti proses pembuktian yang menjadi basic itu adalah pembuktian secara teknologi. Jangan testimoni. Kalau testimoni keterangan saksi udah banyak tuh yang bohong-bohong seperti di kasus PN Surakarta. Saksi-saksi yang dihadirkan untuk menjerat Gus Nur dan Bambang Trik. Basis daripada pembuktian kasus ijazah palsu ini adalah teknologi, bukan testimoni. Ketika kami para cendekiawan bertanya tentang sesuatu yang penuh kejanggalan secara ilmiah, kami dilaporkan oleh orang yang kami harapkan memberikan jawaban secara bertanggung jawab. Ternyata Tifa, jangan mengaku cendekiawan kalau tidak bisa membedakan antara bertanya dan menuduh. Ya, kalau kalian bertanya, UGM pun sudah memberikan penjelasan seperti rektornya, dekannya, juga teman-teman seangkatan Pak Jokowi, semuanya sudah memberikan penjelasan. Kalian tetap tidak percaya dan malah menggeruduk UGM, juga menggeruduk rumah Pak Jokowi, menyuruh Pak Jokowi untuk menunjukkan ijazah aslinya. Itu sama saja kalian menuduh ya, karena kalian sudah diberikan penjelasannya, tetap kalian tidak percaya. Ya, lucu-lucu tingkah laku gerombolan yang menuduh ijazah Pak Jokowi palsu ini. Sekarang ketika dilaporkan, tingkah lakunya pada lucu-lucu. Seperti Dokter Tifa ya, yang mengaku hanya bertanya. Juga Abraham Samad yang tadinya berapi-api mengatakan, "Ayo kita geruduk kantor KPK dan kantor polisi untuk menyelidiki dan mengadili Pak Jokowi." Ketika akan dilaporkan, si Abraham ini bilang apa? Teman saya Pak Jokowi lebih eloknya untuk tidak melanjutkan laporan ini. Loyo kan? Seperti Roy Panci yang minta pembelaan kepada Pak Prabowo. Emangnya Pak Prabowo mau ngurusin begitu? Lebih baik ngurus negara ya, daripada ngurusin gerombolan kalian yang tidak ada gunanya, yang bikin rusuh. Ya. hari ini saya ingin mengajak Anda berpikir cerdas dan waras dengan sebuah pernyataan yang menukik tajam. Siapa pembuat hoax ijazah Jokowi palsu? Ya dia sendiri kan. Loh, kenapa kok bisa gitu? Kok malah Pak Jokowi yang dibilang membuat hoax untuk ijazahnya sendiri guys ya, ini aneh gitu. Mana ada sih orang yang membuat hoax bahwa ijazahnya sendiri palsu
Makin nggak waras nih ketika menjadi kayaknya. pembicara di Universitas Islam. Bentar guys. Jadi ya pada intinya ya, sekalipun Pak Jokowi menunjukkan ijazah aslinya, ya mereka orang-orang yang selalu menyerang Pak Jokowi tidak akan percaya. Mereka akan selalu menganggap bahwa itu adalah palsu. Mungkin ijazah beli atau ijazah manipulatif segala macam. Intinya mereka buta dengan kebenaran guys ya. Mereka buta hatinya guys ya. Dan ya mereka tidak peduli dengan kebenaran yang mereka inginkan hanyalah Pak Jokowi tercemar, Pak Jokowi dibinasakan, Pak Jokowi ditindas, itu aja. Emang tujuannya itu. Mereka tidak mencari kebenaran, keadilan. Yang mereka inginkan hanyalah kemenangan atau ya sakit hati mereka terlampiaskan, kebencian mereka bisa tersalurkan ketika Pak Jokowi sengsara gitu kayaknya.